Sudah lebih dari 2 tahun, warteg milik Bu Darmi di ujung gang kecil kampung kami selalu ramai, bahkan saat pandemi sekalipun. Letaknya memang tersembunyi, bukan di pinggir jalan besar, tapi pembelinya bisa sampai antre. Anehnya, bukan cuma warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar daerah. Pagi, siang, malam, warteg itu nyaris tak pernah sepi. Padahal menunya sederhana, orek tempe, sambal terasi, telur balado, dan sayur lodeh. Aku, Andi, tinggal hanya 2 rumah dari warteg itu. Awalnya aku anggap biasa saja, mungkin karena masakannya enak. Tapi setelah beberapa kali coba, rasanya sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung hambar. Tapi anehnya, orang-orang bilang nagih banget dan tetap datang. Bahkan beberapa teman pernah cerita kalau tiap lewat depan warteg itu, mereka merasa lapar tiba-tiba. Hal-hal ganjil mulai terasa saat malam-malam lewat jam 1. Aku yang sering begadang melihat sesuatu aneh di kaca warteg. Sekilas seperti bayangan putih berdiri di balik kaca. Aku pikir cuma bayangan plastik atau kain lap, tapi pas aku amati baik-baik, bayangan itu kadang bergerak sendiri. Tak ada yang menyapu, tak ada yang berdiri di sana. Hanya sepasang mata hitam pekat menatap keluar dari balik gorden warteg yang tertutup. Bulan lalu, warga mulai resah. 3 orang ibu-ibu tetangga melapor pernah melihat pocong meloncat-loncat dari atap warteg menuju genteng rumah warga sekitar. Salah satu warga, Pak Roni, yang rumahnya persis di belakang warteg, bahkan sempat mendengar suara tawa cekikikan disertai aroma anyir menusuk saat lewat tengah malam. Bu Darmi sendiri tetap ramah seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tak ada yang pernah tahu dari mana asal-usulnya. Suaminya sudah lama meninggal. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Warteg itu dikelola sendiri, tapi herannya bisa buka dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam setiap hari tanpa pegawai. Suatu malam, aku coba memotret warteg itu dari jendela kamar atas. Saat ku tekan tombol kamera, ponselku langsung error. Layar putih. Saat ku paksa buka galeri, hanya 1 foto yang tersimpan. Tapi yang tampak di layar membuat dadaku sesak. Di balik kaca, berdiri sosok putih kaku, terbungkus kain kafan, dengan mata membelalak seolah menatap langsung ke arahku. Aku membeku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan warteg itu? Sejak malam itu, aku mulai gelisah. Rasa penasaran campur takut terus mengganggu pikiranku. Tapi yang paling membuatku merinding adalah kenyataan bahwa foto pocong di layar HP-ku tidak bisa dihapus. Setiap kali ku coba hapus, file itu muncul lagi, bahkan kadang membesar ukurannya sendiri. Aku mulai merasa dia mengawasiku. 3 hari setelah kejadian itu, tetangga sebelah rumahku, Mbak Yuni, mendatangiku dengan wajah pucat. "Mas Andi, semalam aku lihat yang aneh-aneh di kamar mandi belakang," katanya gemetar. Aku mengernyit. "Maksudnya?" Jam 2 malam, aku bangun karena pengen pipis. Pas buka pintu kamar mandi, aku lihat dari jendela kecil ada sosok putih berdiri diam di balik pohon pisang warteg Bu Darmi. Ucapnya pelan. Awalnya kupikir kain jemuran, tapi pas aku merem sebentar, pas buka mata lagi, wajahnya nempel di kaca. "Pocong Mas," dia liatin aku dari jendela kamar mandi. Wajah Mbak Yuni penuh ketakutan. Dia bahkan tidak berani masuk kamar mandi sendirian lagi sejak malam itu. Cerita Mbak Yuni bukan satu-satunya. Pak Roni, warga belakang warteg, juga mulai sering mendengar suara seperti benda berat jatuh dari atap dapurnya. Tapi setiap dicek, tak ada apa-apa. Suatu malam, ia memberanikan diri memanjat genteng, berharap bisa melihat kucing atau tikus. Tapi yang dia lihat membuatnya menjerit keras. Pocong berdiri di ujung genteng warteg, menghadap ke rumahnya. Diameter tak bergerak.
Warga semakin resah. Anak-anak dilarang main di sekitar warteg, terutama setelah maghrib. Bahkan ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk warga satu kampung berdiri. Seorang ojek online yang baru pertama kali ambil pesanan dari warteg Bu Darmi dikabarkan kesurupan di tengah jalan. Ia berteriak-teriak, "Jangan lihat matanya, matanya hitam, dia mau ikut." Setelah sadar, si ojek mengaku melihat sosok pocong duduk di dalam warteg saat ia mengambil pesanan. Tapi saat ditanya ke Bu Darmi, wanita itu hanya tertawa kecil dan bilang mungkin cuma bayangan bungkusan nasi. Aku tak bisa lagi diam. Setiap malam, suasana di sekitar warteg makin mencekam. Tak jarang terdengar suara ketukan dari jendela dapur rumahku yang menghadap ke warteg. Tapi saat kulihat, tak ada siapa-siapa. Hanya hembusan angin dan bau amis yang menggantung di udara. Suatu malam, aku nekat. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Bu Darmi dan apa yang terjadi di warteg itu. Aku memutuskan mengintai warteg dari loteng rumah dengan kamera handycam yang kulengkapi night vision. Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Malam itu, aku duduk di loteng rumah dengan posisi menghadap langsung ke belakang warteg. Lampu-lampu di gang sudah padam. Hanya lampu dapur warteg yang masih menyala samar, walau warungnya sudah tutup sejak pukul 11. Handycam night visionku menyala dan aku mulai merekam. Awalnya hanya terlihat dapur kosong, panci besar, rak piring, dan kompor yang sudah tak berasap. Tapi 5 menit kemudian, sosok Bu Darmi muncul dari pintu belakang warteg dan dia tidak sendiri. Di belakangnya muncul satu sosok tinggi besar, memakai jubah hitam dan wajah yang tertutup kain seperti sorban hitam. Gerakannya lambat, menyeret kaki. Tapi anehnya, dia tak mengeluarkan suara langkah sedikit pun. Jantungku mulai berdebar. Bu Darmi berdiri di depan kompor, membelakangi kamera. Sosok berjubah itu berdiri di sudut dapur, dekat pintu kulkas. Lalu, Bu Darmi membuka tutup panci besar yang tadi siang digunakan untuk sayur lodeh. Tapi yang ada di dalam bukan sisa makanan. Isinya hitam pekat, seperti cairan darah kental. Ia mengambil gayung dan menyiramkan cairan itu ke lantai dapur sambil komat kamit membaca sesuatu. Dari balik handycam, aku mendengar suara aneh. Bukan dari mulut Bu Darmi, tapi dari sosok berjubah hitam itu. Suara serak dan dalam, seperti gumaman makhluk purba. Dan perlahan, lantai dapur mengeluarkan asap tipis. Sesuatu mulai muncul dari balik kabut itu. Sosok pocong, tapi bukan pocong biasa. Wujudnya setinggi hampir 2 meter, wajahnya membusuk dan matanya berlubang. Ia muncul dari lantai, seolah dipanggil. Tangannya terangkat kaku, lalu menunjuk lurus ke arah rumahku. Dadaku langsung dingin. Aku mematikan handycam dan mundur perlahan. Tapi sebelum aku bisa turun dari loteng, terdengar suara bisikan. "Andi." Suara itu jelas, tepat di telingaku. Tapi aku sendiri di loteng. Besok paginya, aku coba memutar ulang rekaman handycam. Tapi file videonya rusak. Tak bisa dibuka sama sekali. Seolah ada kekuatan yang tak mengizinkan hal itu dilihat 2 kali. Kabar tentang pocong makin heboh. Anak kecil yang tinggal di samping warteg demam tinggi setelah mengigau semalaman. Katanya, ia didatangi sosok putih yang berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu ikut aku." Warga mulai menyusun rencana. Apalagi setelah Pak RT dapat kabar dari seorang ustaz setempat bahwa warteg itu diduga menggunakan pesugihan pocong pengikat pelanggan. Dan selama pesugihan aktif, pocong itu harus diberi persembahan lewat ritual tertentu setiap malam Jumat Kliwon. Dan Jumat Kliwon itu tinggal 2 hari lagi. Jumat Kliwon datang seperti malam biasa. Tapi udara di kampung kami
terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara motor lewat, hanya desiran angin dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Beberapa warga sudah berjaga diam-diam, termasuk aku, Pak RT, dan Ustaz Hasan, orang yang sebelumnya dipanggil diam-diam untuk menyelidiki warteg Budarmi. Pukul 12 malam, warteg masih gelap gulita, tapi dari celah tirai belakang, samar-samar terlihat cahaya lilin. Kami mengintai dari balik tembok rumah kosong di seberang warteg. Pak RT sudah menyiapkan air doa dan Ustaz Hasan membaca ayat pelindung dari dalam hati. Tiba-tiba, suara denting mangkok terdengar dari dalam warteg, disusul suara tawa pelan. Tawa perempuan, tapi bukan tawa biasa. Tawa itu serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh lendir. Aku mengarahkan handycam dan kami menyaksikan sesuatu yang membuat darah kami membeku. Di dapur warteg, Budarmi berdiri telanjang dada, hanya memakai kain putih yang dililit dari pinggang ke bawah. Di sekelilingnya ada 4 lilin hitam yang menyala lemah. Di depannya tergeletak seekor ayam hitam yang baru saja disembelih. Darahnya dikumpulkan dalam baskom kecil. Tak lama kemudian, sosok pocong tinggi itu muncul lagi. Tapi kali ini, dia bukan cuma muncul. Dia melayang perlahan, mengitari Budarmi seperti berpatroli. Suara bisikan terdengar lagi. Tapi yang membuat kami benar-benar syok adalah saat pocong itu berhenti, menghadap ke arah kamera kami, dan menunjuk lurus ke kami. Ketahuan, gumam Pak RT. Wajahnya pucat. Belum sempat kami kabur, tiba-tiba dari atas atap rumah kosong terdengar suara gedebuk keras. Kami langsung lari berhamburan, tapi suara langkah berat terdengar mengikut di belakang. Aku dan Ustaz Hasan berhasil masuk ke rumahku, tapi Pak RT terpisah. Kami sempat mendengar teriakannya dari arah gang, lalu hening. Setelah beberapa menit, Pak RT datang mengetuk pintu rumahku. Tapi saat ku buka pintu, bukan dia yang berdiri di sana, melainkan sosok dengan badan Pak RT, tapi mata hitam, legam. "Dia tahu kamu, Andi," katanya, lalu jatuh pingsan di ambang pintu. Ustaz Hasan segera menolong dan membacakan doa-doa. Setelah sadar, Pak RT menangis dan mengaku, pocong itu tidak mau dilihat. Katanya kalau kita tahu rahasianya, kita adalah bagian dari ikatan itu. Kami mulai sadar, ini bukan sekadar pesugihan, ini kontrak arwah. Pocong itu tak hanya jadi penjaga warteg, tapi juga menagih jiwa. Dan malam itu belum berakhir. Pagi harinya, suasana kampung gempar. Isu penampakan pocong makin ramai setelah seorang ibu-ibu penjual sayur mengaku melihat pocong melayang di depan kaca warteg saat dia lewat subuh-subuh. Warga sudah tak bisa diam. Mereka menuntut Pak RT dan tokoh kampung untuk memanggil Budarmi. Siang itu, Budarmi dibawa ke pos ronda dengan tatapan sinis dari warga. Tapi yang mengejutkan, dia tidak membantah apapun. Wajahnya pucat, rambutnya terurai tak terurus, dan matanya tampak kosong. Ustaz Hasan mendekatinya dengan hati-hati. "Budarmi, kalau ibu masih ingin selamat, tolong jujur," kata beliau. Butuh waktu 5 menit dalam keheningan sebelum akhirnya Budarmi membuka suara. Dengan nada berat dan parau, ia mengaku semuanya di hadapan warga dan disaksikan langsung oleh Pak RT dan para tetua. "Saya dikasih amalan oleh seseorang di Pasar P, namanya Mbah Sukri. Dia bilang, kalau mau warung ramai terus, saya harus menjamu tamu dari alam lain setiap malam Jumat Kliwon." Warga menahan napas. Awalnya saya pikir cuman ritual biasa, tapi lama-lama ada syarat. Pocong itu minta diberi wadah khusus tempat dia berdiam. Panci lode besar itulah tempatnya sekarang. Setiap malam Jumat Kliwon, dia harus dipanggil. Kalau tidak, warung bisa jadi kuburan. Mataku membelalak.
Jadi selama ini, orang yang makan di warteg benar-benar sedang makan berdekatan dengan sesuatu? Pak RT langsung meminta agar rumah dan warteg Bu Darmi dikunci total. Tapi sebelum polisi datang menjemput untuk menyelidiki lebih dalam, Ustaz Hasan menanyakan satu hal terakhir. Apa syarat awal perjanjian itu, Bu? Bu Darmi menunduk. Saya harus kasih satu tumbal pertama, dan saya pilih suami saya sendiri. Dia mati mendadak 4 tahun lalu. Tapi itu bukan karena serangan jantung. Dia ditarik pocong itu waktu tidur. Suasana langsung hening. Beberapa ibu menutup mulutnya, menangis. Tak ada yang menyangka warteg langganan mereka menyimpan rahasia sekeji itu. Malam harinya, polisi datang dan mengamankan rumah serta warteg Bu Darmi. Tapi sebelum mereka sempat masuk, satu kaca warteg pecah sendiri dengan suara keras dari dalam. Di balik pecahan kaca, seorang petugas mengaku melihat pantulan wajah menghitam dengan kain putih menggantung di belakangnya. Meski tak ada siapapun di sana, Bu Darmi resmi ditahan malam itu. Tapi kasus ini belum selesai, karena meskipun warung dikosongkan, bau amis dari dapur masih belum hilang. Dan warga mulai bermimpi buruk, semua dengan sosok yang sama. Pocong tinggi besar dengan tatapan kosong dan suara lirih. Belum selesai. 3 hari setelah warteg dikosongkan, suasana kampung masih belum tenang. Meski Bu Darmi sudah ditahan, warung itu seperti masih hidup. Bau busuk mulai tercium tiap sore dari arah dapurnya. Tapi anehnya, saat diperiksa oleh petugas, tak ditemukan bangkai atau sampah apapun. Semua peralatan makan masih tertata rapi, tapi ada satu benda yang membuat petugas menolak masuk kembali. Panci lodeh besar yang entah kenapa masih terasa panas seperti baru digunakan. Padahal tak ada dapur yang menyala. Warga makin resah. Apalagi saat anak-anak mulai sering mengigau di malam hari. Beberapa mengaku melihat kakek pocong berdiri di depan jendela, mengetuk-ngetuk sambil tersenyum. Ada yang bahkan terbangun dengan kaki penuh lumpur, seolah berjalan sambil tidur menuju arah warteg. Pak RT memanggil Ustaz Hasan kembali untuk memimpin doa dan mencoba menyucikan tempat itu. Bersama 3 orang warga dan 1 petugas keamanan, mereka masuk ke dalam warteg. Tapi baru saja doa dimulai, lampu tiba-tiba padam sendiri. Padahal listrik di rumah-rumah sekitar masih menyala normal. Dari dalam warteg terdengar suara gretan kursi, padahal semua sudah ditumpuk ke atas meja. Lalu suara mangkok pecah. Satu persatu anggota tim yang masuk mulai mencium bau anyir yang menusuk. Ustaz Hasan berjalan ke dapur, mendekati panci besar itu. Tapi sebelum tangan beliau menyentuh gagangnya, panci itu bergerak sendiri, bergetar seperti diremas dari dalam, dan tutupnya perlahan terangkat sedikit. Dari celah itu terlihat sepasang mata hitam pekat menatap tajam keluar. Salah satu warga pingsan di tempat. Petugas segera menarik mereka semua keluar. Doa dibacakan keras-keras dari luar, tapi justru malah muncul suara tangis bayi dari dalam warteg. Lalu suara tawa laki-laki tua, mendalam, berat, dan bergema seperti dari sumur. Keesokan harinya, warga sepakat warung itu harus disegel permanen, bahkan dibeton sekalipun, karena arwah yang terikat di sana bukan arwah biasa. Malam-malam berikutnya, bau busuk makin menyebar. Bahkan satu keluarga yang tinggal di sebelah warteg melaporkan mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut. Digigit oleh pocong, lalu dipaksa makan nasi lodeh yang isinya daging manusia. Anak bungsu mereka ditemukan muntah darah pagi harinya. Dokter tidak bisa menemukan penyebab medis. Kini, tidak hanya warung itu yang disegel. Seluruh gang menuju arah rumah Bu Darmi ditutup total. Warga mulai pindah
satu persatu. Kampung kami berubah jadi kampung sepi, dingin, dan penuh teror. Dan semua itu berawal dari semangkuk nasi Tegal yang disantap dengan nikmat. Setelah warteg disegel dan warga mulai pindah satu persatu, kampung berubah jadi sunyi dan mencekam. Tapi ketenangan itu ternyata hanya ilusi. Teror justru makin gila. Korban pertama datang seminggu setelah penyegelan. Pak Karto, warga yang tinggal tepat di depan warteg, ditemukan meninggal dengan posisi tergantung di dapur rumahnya. Aneh, tidak ada kursi atau alat bantu apapun di bawahnya. Tapi yang lebih mengerikan, wajahnya penuh luka cakaran seperti bekas kuku tajam, dan di jidatnya tertulis kata, "Utang." Polisi menyelidiki, tapi hasil autopsi menunjukkan kejanggalan. Tali yang melilit leher Pak Karto tidak cukup kuat untuk menggantung tubuh seberat itu. Seolah-olah tubuhnya diangkat paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Belum reda kabar kematian Pak Karto, malam berikutnya giliran Bu Yuli, janda yang suka bantu-bantu di warteg. Dia ditemukan di kamarnya dalam posisi telentang dengan mata melotot. Menurut keluarganya, semalam dia mengigau keras menyebut nama Bu Darmi dan memohon ampun. Anehnya, dari mulutnya mengalir cairan putih kental bercampur darah. Di tangan kirinya tergenggam sendok warteg yang seharusnya sudah dikunci polisi. Warga semakin kalang kabut, apalagi saat beberapa orang mulai mengalami halusinasi massal. Seorang remaja mengaku melihat warteg kembali buka jam 2 malam dengan lampu menyala dan bau lodeh semerbak. Ia bahkan mengaku melihat Bu Darmi melambai sambil senyum dari balik etalase. Tapi ketika remaja itu didekati oleh ayahnya, ia ternyata sedang berdiri diam di depan warteg yang sudah disegel beton. Matanya kosong, kakinya berdarah seperti habis berjalan tanpa alas. Ustaz Hasan mulai curiga. Ia menduga pesugihan pocong ini tidak berakhir hanya dengan menyegel tempat. Arwah pocong itu masih aktif karena ikatan perjanjian belum benar-benar diputus. Terlebih, bila tumbal atau syaratnya belum terpenuhi, makhluk ini akan mencari pengganti secara acak. Dan kini, ia mulai memburu mereka yang pernah makan di warteg itu secara rutin. Ucap Ustaz Hasan, lirih. Rapat darurat warga digelar. Tapi, di tengah rapat, lampu balai desa padam total dan terdengar ketukan keras dari jendela. Saat disorot senter, muncul bayangan kepala pocong di kaca. Dengan tatapan tajam, seolah sedang menghitung siapa yang akan ia ambil selanjutnya. Suasana berubah kacau. Beberapa warga histeris. Salah satu dari mereka bahkan nekat bakar rumahnya sendiri karena yakin sudah ditandai. Tapi api yang membakar justru menyulut sesuatu yang lebih besar. Panci lodeh yang sudah diamankan polisi, entah bagaimana, muncul lagi keesokan harinya tepat di depan rumah Pak RT. Dalam keadaan terbuka, isi panci berupa kepala kambing dan jenglot kecil berlumuran darah. Semua sadar, ini belum selesai. Setelah kemunculan panci berisi kepala kambing dan jenglot berdarah di depan rumah Pak RT, suasana kampung makin mencekam. Banyak warga yang memilih pindah mendadak, bahkan tanpa membawa barang-barang. Mereka hanya ingin jauh dari kutukan nasi Tegal itu. Tapi mereka yang masih tinggal karena tidak mampu atau terpaksa harus menerima kenyataan. Satu persatu akan diambil. Malam itu, Pak RT mengadakan pertemuan tertutup dengan Ustaz Hasan dan 2 warga lain yang dulu ikut masuk ke warteg. Mereka ingin mencoba memutus ikatan pesugihan itu secara spiritual. Dari penelusuran Ustaz Hasan, pesugihan Bu Darmi menggunakan pocong perawan bunuh diri yang dikubur tanpa kafan lengkap. Lalu, mayatnya diambil kain kafannya untuk ritual dagang. Arwah pocong seperti itu
sangat berbahaya. Ia tak hanya menagih tumbal, tapi juga bisa menyiksa secara psikis siapapun yang pernah bersentuhan dengan tempat yang menjadi area kekuasaannya. Untuk menenangkan arwahnya, mereka butuh mengembalikan kain kafan itu ke kuburan asal dan melakukan ritual pembersihan dengan doa-doa serta air khusus. Tapi masalahnya, kain kafan itu tidak ditemukan di rumah Bu Darmi. Semua rak, lemari, bahkan sumur tua sudah diperiksa. Kosong. Sampai akhirnya, seseorang tak sengaja menyebut satu hal. Bukannya dulu pernah ada satu karung beras yang gak boleh dibuka sama Bu Darmi, disimpan di loteng? Seketika mereka naik ke loteng rumah Bu Darmi yang sudah lama ditinggalkan. Debu dan sarang laba-laba tebal di mana-mana. Tapi benar saja, di sudut loteng ada satu karung lusuh. Tertulis, "Jangan buka." Dengan doa pelindung, karung itu dibuka. Semua terdiam. Isinya bukan beras, tapi lipatan kain kafan kotor dan kering, serta satu boneka kayu kecil yang dibalut rambut manusia. Di dalam lipatan kafan ditemukan tulisan Arab kuno bertinta merah darah. "Berikan aku makan, atau kalian jadi makananku." Mereka segera menyiapkan ritual pengembalian. Tapi arwah pocong seolah tahu. Malam sebelum ritual dilakukan, Pak RT menghilang. Ditemukan keesokan harinya di halaman masjid dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya utuh, tapi mulutnya menganga penuh tanah, seolah dicekoki paksa. Di dadanya ditusuk sendok nasi bertuliskan, "Dosa tak bisa ditinggal, harus dibayar." Warga marah, tapi juga ketakutan. Mereka kini percaya penuh bahwa selama kafan itu belum dikembalikan ke liang asal, teror akan terus terjadi. Dan siapapun yang terlibat, secara langsung atau hanya sebagai pelanggan tetap, akan masuk dalam daftar tumbal. Ustaz Hasan bersumpah, malam itu juga ia akan membawa kafan itu kembali ke kuburan aslinya, walau harus menghadapi makhluk paling menyeramkan sekalipun. Tapi yang menunggu mereka di kuburan bukan hanya pocong. Malam itu, angin berdesir dingin seperti menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat Ustaz Hasan bersama 3 warga nekat membawa kain kafan dan boneka kayu itu ke kuburan tua di ujung kampung, lokasi asal mayat pocong perawan yang dijadikan tumbal pesugihan Bu Darmi. Mereka hanya membawa senter, air doa, dan keyakinan. Tapi langkah kaki mereka terasa berat, seolah tanah pun enggan membantu mereka menyelesaikan ini. Begitu sampai di area kubur yang ditunjuk warga lama yang dulu ikut menggali makam perempuan bunuh diri itu, angin berhenti. Sunyi, lalu samar terdengar suara erangan. Suara perempuan menangis, namun terdengar seperti dari dalam tanah. Dengan gemetar, mereka mulai menggali. Tapi belum sempat tanah terbuka setengah meter, suara tertawa tiba-tiba menggema dari balik pepohonan. Suara tawa perempuan, melengking, bergema, menyeramkan. Salah satu warga yang ikut Pak Heri mendadak muntah darah, lalu kejang-kejang. Mulutnya menyebut nama Bu Darmi sambil menangis. Senter tiba-tiba padam semua. Hanya ada cahaya bulan yang samar memperlihatkan bayangan putih tinggi berdiri di balik nisan tua menghadap mereka. Pocong itu tidak berdiri seperti biasa. Ia melayang, membusuk dengan mata bolong dan rahang menganga seperti ingin menelan mereka bulat-bulat. Ustaz Hasan tetap melanjutkan doa dengan keras meskipun suaranya hampir tenggelam oleh suara jeritan makhluk itu. Saat kain kafan itu disentuhkan ke makam, angin ribut tiba-tiba berembus kencang, memutar tanah kuburan seperti pusaran kecil. Suara tangis berubah jadi jeritan amarah. Pocong itu melayang mendekat dan semua merunduk, tapi Ustaz Hasan berdiri tegak, menyiramkan air doa ke arah makhluk itu sambil membaca ayat-ayat pemutus ikatan gaib. Seketika,
Tubuh pocong terbakar oleh cahaya putih samar, mengeluarkan suara rintihan yang melengking. Boneka kayu dalam karung meledak sendiri, dan tanah makam tiba-tiba amblas sedikit, seolah sesuatu yang haus akhirnya kembali ke tempatnya. Pocong itu menghilang dalam pusaran angin. Pak Heri sadar meski masih lemas. Ustaz Hasan terduduk, menangis. "Sudah selesai," katanya pelan. Tapi harga yang harus dibayar terlalu banyak. Keesokan harinya, kampung seperti kembali normal. Tak ada lagi penampakan. Warteg itu tetap ditutup rapat dan oleh warga ditembok permanen dan dijadikan mushola kecil. Sebuah nisan kosong dipasang di depan bekas etalasenya. Warga percaya dosa bisa dimaafkan, tapi perjanjian dengan iblis tak pernah gratis. Semenjak malam pengembalian kain kafan itu, warung Tegal milik Bu Darmi benar-benar ditinggalkan. Warga ramai-ramai menyemen pintu dan jendela, lalu menuliskan kalimat besar di dinding bekas warung. "Dilarang dibuka. Tempat ini pernah bersahabat dengan iblis." Namun, gangguan gaib tidak serta-merta hilang. Setiap malam Jumat, warga sekitar masih mendengar suara seperti sendok mengaduk piring atau bau nasi hangat yang muncul dari dalam warung yang sudah tertutup rapat. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan pocong duduk di bangku plastik merah, seolah menanti dilayani. Semakin lama, suasana warung itu menjadi momok. Anak-anak tak berani main di dekat sana. Bahkan yang hanya lewat pun sering merasa pundaknya berat, seolah ada yang menunggangi. Seorang remaja nekat merekam video TikTok di depan warung itu tengah malam. Dalam video yang sempat viral, tampak bayangan putih melintas di balik kaca warung yang seharusnya tidak ada apa-apa. Komentar netizen pun geger. Banyak yang bilang, tempat itu bukan cuma bekas pesugihan, tapi sudah menjadi pintu kecil dunia arwah. Bu Darmi sendiri hilang tanpa jejak. Setelah ditinggalkan suaminya dan diburu warga, ia tak pernah ditemukan. Beberapa berspekulasi dia sudah menjadi bagian dari tumbal terakhir, digantikan posisinya oleh pocong yang dulu dipakainya. Ada juga yang bilang Bu Darmi masih hidup dan membuka warung baru di kota lain dengan pesugihan yang berbeda. Yang jelas, warga sepakat, jangan pernah menceritakan warung itu dengan detail. Jangan sebut nama Bu Darmi setelah maghrib. Jangan pernah cari tahu siapa yang dulu suka makan di sana. Karena siapa tahu kamu bagian dari tumbalnya. Malam-malam masih ada yang mengetuk-ngetuk jendela rumah warga. Tapi bukan manusia. Kadang terdengar suara, "Nasi rames, sambal ijo, teh tawar satu ya." Tapi tak ada siapa-siapa di depan rumah. Hanya daun pisang layu yang tertata rapi di piring kosong.